Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hari Pranata dari kelas ITPA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulpadli selaku pengampu mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah. Untuk membersingkat waktu, langsung saja. Eh, sini saya akan membacakan tema saya yaitu pengaruh penambahan tepung ubi jalar ungu dan karagen terhadap kualitas mie basah ubi jalar ungu. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Eh, Mie merupakan makanan dari tepung terigu yang sangat digemari masyarakat. Berbentuk seperti tali biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus. Mie biasanya dimakan sebagai sumber energi, memiliki karbohidrat tinggi, dan memiliki kandungan protein dan lemak. Mie jalar ungu merupakan salah satu alternatif bahan baku yang berpotensi digunakan sebagai pensubstitusi terigu. Selain menyediakan energi 123 kalori sampai 100 gram, ubi jalar ungu juga memiliki indeks glikemik rendah dan memiliki kandungan antosianin sebagai antioksidan yang lebih tinggi dibanding ubi jalar jenis lainnya. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi tepung ubi jalar ungu dan kerajinan terhadap kualitas mie basah ubi jalar ungu yang dihasilkan. Selanjutnya metode penelitian. Bahan: tepung tepung ubi jalar ungu, tepung terigu, keragenan, air, garam, atau NaCl. Alat: oven desikator, tanur, alat coklat, gelas, kimia, Erlenmeyer, timbangan analitik, labu ukur, buret, pisau, ember, kompor, kompor gas, panci, perebus, talenan, timbangan analitik, sendok, cawan, porselen, ayakana, pelumes, loyang, dan pipet tetes. Selanjutnya, pembuatan tepung dan pembuatan mie. Yang pertama itu membuat tepung. Mie jalar ungu, pengupasan, dicuci dan diiris dengan ketebalan kurang lebih 1 mm, lalu diiris ubi jalar ungu kemudian di oven dengan suhu 80 Celcius selama 4 jam hingga menghasilkan kepek ubi jalar ungu. Lalu pasteurisasi dengan sugar bed 50 ppm suhu 30 Celcius selama 18 jam. Kepek ubi jalar ungu kemudian dihancurkan menggunakan blender, kemudian diayak menggunakan ayakan 50 mesh sampai didapatlah tepung ubi jalar ungu dan menjadi tepung. Selanjutnya yaitu pembuatan mie, pencampuran bahan-bahan menjadi satu, kemudian diaduk sampai homogen selama 15 menit. Jumlah air yang ditambahkan ke dalam adonan lebih kurang 40 ml dari berat tepung terigu dan tepung ungu. Selanjutnya, pembentukan lembaran dengan ketebalan 1,5 sampai 2 mm. Pembentukan lembaran menggunakan mesin roll. Lalu saat pengepresan, lembaran ditarik dengan satu arah dengan tujuan menghasilkan mie elastis dan halus. Lalu lembaran yang dibentuk kemudian ditaburi dengan tepung terigu agar tidak menyatu kembali. Setelah itu, mie dibentuk menggunakan mesin forming cutting. Selanjutnya, mie direbus selama 2 menit dan menjadilah mie. Eh, Selanjutnya, hasilnya pembahasan. Yang pertama yaitu ada grafik cooking loss. Dari data grafik tersebut menunjukkan bahwa pada penambahan keraginan 0,5% tidak jauh berbeda dengan penambahan keragian 0,75% dan penambahan keragian 1%. Namun pada penambahan keragian 1% berbeda nyata dengan penambahan keragian 0,75%. Hasil penelitian ini nilai cooking loss mie basah umi jalar ungu berkisaran antara 5,44% sampai 9,93% dengan nilai rata-rata 6,83% dan tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Widad Moko 2005. Nilai cooking loss-nya yaitu 6,93%. Selanjutnya yaitu ada grafik kadar air. Dari grafik tersebut, kadar air mie basah di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan tepung mie jalar, maka air semakin tinggi. Kadar air yang terkandung pada mie basah berkisaran antara 5,802% sampai 79,95% dengan nilai rata-rata 67,55%. Menurut Widad Ningrum BDK 2005, kadar air pada mie basah yang telah dimasak berkisaran antara 59,82 sampai 61,7%. Menurut SNI 28987 sampai 2015, kadar air mie basah matang maksimal 65%. Selanjutnya yaitu ada grafik warna. Dari grafik tersebut, nilai warna terendah atau tidak suka diperoleh dengan penambahan tepung ubi jalar ungu sebanyak 80%. Rata-rata tertinggi atau suka diperoleh pada perlakuan penambahan tepung pada ubi jalar ungu
Pada ubi jalar ungu dengan penambahan 40%, hasil pengujian hasil pengujian tingkat kesukaan terhadap pada warna menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase tepung ubi jalar ungu ditambah dalam pembuatan mie, penulis cenderung tidak menyukainya. Hal ini dikarenakan warna mie yang dihasilkan semakin gelap atau ungu pekat. Selanjutnya ada grafik aroma. Dari grafik aroma tersebut, semakin tinggi bisa kita lihat semakin tinggi penambahan tepung mie jalar ungu, maka nilai penerimaan penulis terhadap aroma mie basah semakin menurun. Nilai terendah yaitu 3,08 aroma diperoleh pada perlakuan penambahan ubi jalar ungu sebanyak 80%, dan nilai tertinggi yaitu 3,44 yaitu pada perlakuan penambahan tepung ubi jalar ungu 40%. Eh, Hasil DBRT menunjukkan bahwa pada penambahan tepung ubi jalar ungu 80% T3 beda nyata dengan persentase penambahan tepung ubi jalar ungu 40%, T1 dan 60% T2. Namun pada penambahan tepung ubi jalar ungu 40%, T1 dan 60% T2 tidak ada bedanya. Lalu ada grafik rasa. Dari grafik tersebut eh, kita bisa lihat nilai terendah diperoleh pada perlakuan penambahan tepung mie jalar ungu 80% dengan nilai 3,08 netral, dan tertinggi yaitu 3,4% netral diperoleh pada perlakuan penambahan tepung mie jalar ungu 40%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasa mie basah dengan penambahan tepung jalar ungu 40% lebih banyak disukai oleh panelis. Maka pada grafik tersebut dapat dilihat pada semakin tinggi persentase penambahan tepung ubi jalar ungu, maka semakin menurun penerimaan panelis terhadap rasa mie basah ubi jalar ungu. Hasil DMRT 5% menunjukkan bahwa penambahan tepung ubi jalar ungu 40% dan 60% tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan penambahan tepung ubi jalar ungu 80%. Selanjut, Selanjutnya ada grafik tekstur. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa semakin rendah penambahan tepung mie jalar ungu ditambahkan, maka akan semakin tinggi penerimaan penulis terhadap tekstur mie yang dihasilkan. Perlakuan tertinggi penerimaan penulis terhadap tekstur mie pada penambahan tepung mie jalar ungu 40%. Nilai organoleptik indonik tersebut mie basah mie jalar ungu berkisaran antara 2,12 tidak disukai, 3,4 netral, dengan rata-rata 2,90 netral. Hasil DMRT 5% menunjukkan bahwa penambahan tepung mie jalar ungu 40% dan 60% tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata pada penambahan tepung ubi jalar ungu 80%. Dan di sini ada perlakuan terbaik. Dari grafik tersebut, penentuan perlakuan terbaik dilakukan berdasarkan hasil nilai organoleptik idonik pada semua parameter pada tabel 1. Indikator perangkat yaitu dengan penentukan bobot nilai tertinggi untuk setiap parameter. Penilaian parameter tersebut ialah hasil dari penilaian organoleptik yang dilakukan oleh beberapa panelis semi terlatih. Perlakuan terbaik pada mie basah ubi jalar ungu dipilih dengan perbandingan nilai produk setiap perlakuan. Perlakuan dengan nilai total tertinggi merupakan perlakuan yang terbaik, yaitu perlakuan K3T1 atau 1% keraginan dan 40% tepung ubi jalar ungu. Penambahan keragian 1% dan penambahan tepung ubi jalar ungu 40% memiliki kadar protein tertinggi. Menurut Sari 24 melaporkan bahwa mie kering ubi jalar ungu dengan nilai protein 16,23%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penambahan tepung ubi jalar ungu tidak berpengaruh nyata terhadap uji kimia, kadar air, kadar abu, dan uji fisik. Daya serap air, daya putus, cooking loss, tapi berpengaruh nyata terhadap uji organoleptik hedonik, warna, aroma, tekstur, dan rasa pada mie basah. Sedangkan penambahan keragenan berpengaruh nyata terhadap nilai cooking loss mie basah ubi jalar ungu yang dihasilkan. Nilai interaksi antara penambahan tepung jalar ungu dan keragenan berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air mie basah ubi jalar ungu. Hasil organoleptik terbaik yang diperoleh ialah penambahan tepung jalar ungu 40% dan keraginan 1%, yaitu di K3T1. Perlakuan terbaik tersebut berdasarkan organoleptik dengan karakteristik uji organoleptik hedonik, warna suka, aroma netral, dan rasa suka, tekstur suka.
kadar proteinnya 33,85%, kadar antioksidannya 14,462%, kadar air 62,5, kadar abu 0,4, dan uji fisik nilai daya serap air 55,16, daya putus 2,7 cm, dan cooking loss-nya 6,32. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.